Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Uang, tahta, kekuasaan. Tiga hal ini bisa bikin orang menjadi nekat, teman-teman. Saking nekatnya, ada yang sampai menipu banyak orang loh. Dan hari ini kita nggak bakal ngebahas pahlawan ya, tapi kita bakal ngebahas para villain dengan modus paling kacau dalam sejarah Indonesia. Kita akan melihat gimana aksi mereka tuh bikin geger satu negara, lalu berapa banyak kerugian yang mereka timbulkan, dan yang paling penting, gimana mereka semua bisa ketangkap. Sudah penasaran? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Nomor 5. Dwi Hartanto. Pernah kebayang nggak ada orang yang saking jagonya ngomong dan juga bikin cerita bisa ngebuat satu negara percaya kalau dia itu super jenius, teman-teman, dimana bahkan sampai dijuluki sebagai the next Habibie. Kenalan dulu nih sama Dwi Hartanto, sang maestro hoax dari Indonesia. Ceritanya dimulai pada sekitar tahun 2017 ya. Nama Dwi Hartanto pada waktu itu tiba-tiba viral banget. Media di mana-mana nulis tentang dirinya. Dia ini sempat ngaku lulusan dari University of Tokyo dan ngambil S2 di TU Delft, Belanda dengan jurusan roket teknologi serta aerospace. Gila kan? Prestasinya nggak main-main tuh ngakunya. Udah gitu dia bilang tuh lagi mengembangkan jet tempur generasi ke-6, lalu pernah menang kompetisi teknologi antariksa di Jerman, mengalahkan NASA, sampai jadi asisten profesor di kampusnya. Foto-fotonya keren deh, lagi pose di depan roket, pegang cek hadiah belasan ribu euro. Wah, pokoknya kelihatan meyakinkan banget deh, teman-teman. Saking percayanya, media sekelas Mata Najwa yang dipadu sama Mbak Nana ataupun Najwa Shihab sampai wawancara khusus loh dengan dia di Belanda. Dalam acara itu, Dwi dengan lancar dan meyakinkan cerita semua prestasinya. Saya kurang lebih 7 tahun di sini. 7 tahun? Iya. Memulai dari Anda mengambil master? Ya. Mengambil master, PhD? Sekarang lagi postdoktoral di sini. Postdoktoral? Ya, asisten profesor. Sekarang Ya, asisten ya, profesor? Ya, ini roket tiga tingkat yang kita desain kemarin, yang udah kita launch 2015 kemarin untuk mengantar scientific payload di ISS. Ya, ini sebenarnya privilege waktu jadi technical director, board project bilang, karena kamu technical director, kamu berhak menamai roketnya, memilih tanggal peluncuran, sama memberi atribut di roketnya. Saya pilih sesuatu yang paling penting di saya, yaitu bendera merah putih, saya tampilin di situ. Dan Anda namakan roket ini? Di Apogee Ranger. Jadi itu singkatan sih sebenarnya. Ada singkatan di sana. Tapi namanya di Apogee Ranger. Selama 7 tahun di sana, dia tuh ngakunya ngerjain proyek strategis seputar keahliannya dalam membuat roket serta satelit. Dari pengakuannya juga, orang ini diajak profesornya tuh untuk ikut ngembangin satelit yang dikerjain sama ESA atau European Space Agency. Hingga akhirnya ditunjuklah dia menjadi direktur teknis, di mana salah satu kesuksesannya adalah waktu ngeluncurin satelit buat mengorbit di bumi. Di momen ini pun dia masih sibuk, teman-teman, nerusin program riset lanjutannya setelah menyelesaikan S3-nya tuh dengan menjadi asisten profesor yang paling dibanggakan. Emang bener ya, di zaman itu, teman-teman, masyarakat Indonesia kayak diberikan harapan palsu karena kabarnya ada pesawat tempur yang lagi dikembangkan sama dia. Tapi yang paling gongnya nih, ya waktu ada pemberitaan kalau mantan presiden kita yaitu Pak Habibie dikabarin sempat bertemu dengan dia karena tertarik dengan pencapaiannya dan merencanakan pengen buat jet tempur sendiri. Dia bahkan sempat bilang tuh kalau Pak Habibie lah yang pengen banget ketemu sama dia. Seluruh Indonesia pada bangga dong. Semua mungkin tuh pada mikirnya, akhirnya nih ada penerusnya Eyang Habibie. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Beberapa mahasiswa Indonesia lain di Belanda mulai curiga, kok kayaknya ceritanya si Dwi ini terlalu wah ya. Mereka akhirnya iseng-iseng lah ngecek satu persatu klaimnya si Dwi ini. Dan hasilnya apa? Dia ngakunya lulusan S1 dan juga dari kampus top di Tokyo kan? Nah, padahal sebenarnya dia ini dari Institut Teknologi yang ada di Yogyakarta. Terus dia ngaku ahli roket kan? Ternyata bidang doktoralnya itu bukan soal roket ataupun satelit, tapi tentang intelligence system atau semacam virtual reality. Jauh banget kan, teman-teman? Lalu menang lombanya gimana? Nah, kompetisi yang dia sebutin itu ternyata nggak pernah ada. Cek hadiah yang dia pamerin itu adalah properti palsu buatan sendiri. Dan soal ketemu Habibie, ternyata itu atas keinginan dia sendiri yang pengen banget ketemu, teman-teman, bukan sebaliknya. Pada akhirnya di bulan Oktober 2017, Dwi menulis surat permintaan maaf terbuka yang panjang banget tuh. Dia ngakuin semua kebohongannya dan bilang kalau semua ceritanya itu dilebih-lebihkan.
Penghargaan yang sempat diberikan oleh KBRI Belanda untuknya pun akhirnya dicabut teman-teman. Jadi soal roket-roket itu dia nggak campur tangan dalam sebagian besar proyeknya, melainkan cuma sistem komputer roket amatir saja ya. Masalahnya ibunya pun sampai jadi ikut kena imbasnya tuh atas kelakuan anaknya itu loh. Jadi poin pentingnya yang bisa diambil mungkin ini kali ya. Lain kali kalau ada berita yang too good to be true, jangan langsung percaya gitu aja ya. Oke? Nomor 4. Hacker dana bantuan. Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter sebenarnya, tapi kebanyakan menurut gue nih, pemerintah kita tuh yang nggak nyediain lapangan pekerjaan atau ngasih sarana bagi mereka semua. Ya akhirnya dengan kreativitasnya sendiri, mereka mulai coba-coba lah sampai akhirnya jadi hacker dan bikin situs palsu buat ngambil data pribadi warga Amerika. Jadi ceritanya waktu dunia itu lagi pusing-pusingnya sama pandemi COVID-19 kemarin pada tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat bagi-bagi duit bansos tuh gede-gedean buat warganya yang terdampak oleh virus ini. Nah, di saat yang sama, ada dua pemuda dari Indonesia yang inisialnya adalah SFR dan juga MZM melihat ini sebagai peluang emas banget. Bukan untuk berbuat baik tapi ya, namun untuk nipu semua. Mereka ini bukan hacker biasa. Modusnya kelihatannya sih canggih, tapi sebenarnya simple banget teman-teman. Bahkan mereka tuh ngaku sendiri loh kalau semua ini dipelajarin secara otodidak. Mereka membuat ribuan situs web palsu yang tampilannya plek-ketiplek sama situs pendaftaran bansos resmi pemerintah Amerika. Ya mirip-mirip situs phishing gitulah. Tujuan utamanya jelas lah ya teman-teman, biar data-data orang-orang yang gak ada kerjaan karena terkena pandemi itu nantinya juga bisa dijual. Nah, situs-situs palsu ini mereka sebar lewat SMS massal ke jutaan nomor telepon warga Amerika. Isinya kurang lebih seperti ini. Ayo klaim dana bantuan pandemi Anda di sini atau sejenisnya ya lah intinya. Ya puluhan ribu warga Amerika yang gak curiga akhirnya masuk-masuk aja lah ke situs palsu itu. Mereka dengan polosnya mengisi data pribadi super lengkap seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial kayak NIK kalau di Indonesia nih, sampai data keuangannya juga. Dan semua data itu langsung disedot sama komplotan ini. Dengan puluhan ribu data di tangan, data-data itu mereka pakai buat mengajukan klaim dana bantuan ke pemerintah Amerika Serikat yang asli. Tiap satu data yang berhasil cair, mereka tuh bisa dapat sekitar $2.000 atau sekitar 30 juta rupiah teman-teman. Dan kalian tahu nggak totalnya berapa? Mereka berhasil membobol dana sampai dengan $60 juta Amerika Serikat. Coba bayangin. Ya kalau sekarang dirupiahkan, kurang lebih sekitar 900 miliar rupiah. Gila kan? Terus uang sebanyak itu dipakai buat apa? Ya namanya juga sultan dadakan. Mereka foya-foya lah. Mereka tuh beli mobil sport, beli tanah, dan barang-barang mewah lainnya teman-teman. Mereka pikir aksinya tuh bakal aman karena targetnya jauh di negara lain. Tapi sepandai-pandainya mereka sembunyi, FBI dan juga kepolisian Indonesia nggak tinggal diam. Lewat investigasi gabungan, jejak digital mereka akhirnya terlacak juga tuh. Pada tahun 2021, komplotan ini berhasil ditangkap. Dan kemudian, para pelaku ini bisa kena pasal pidana dengan hukuman 9 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 3 miliar rupiah. Nomor 3. Edi Tansil. Soal tipu menipu sih bisa dibilang Edi Tansil ini sepuhnya deh teman-teman. Dari tahun 80-an dia ini udah terkenal suka main belakang dan juga nyelundupin barang-barang. Padahal ada aturan harus dibikin di dalam negeri tuh teman-teman. Cuma yang paling gila itu ada di tahun 90-an ya, ketika dia sukses besar dan juga berhasil bangun perusahaan petrokimia. Dimana backingannya tuh saat itu ya kuat banget tuh. Ada Laksamana Sudomo dan juga Tommy Soeharto, sehingga orang percaya aja buat ngasih pinjaman dalam jumlah yang besar. Dia ngajuin lah kredit ke Bank Bapindo, salah satu bank milik negara kita pada saat itu. Nilai kredit yang dia minta dan akhirnya disetujui pun gak main-main teman-teman. $430 juta Amerika Serikat tuh, yang kalau dikonversi ke rupiah pada waktu itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Pada zaman itu, uang sebanyak itu teman-teman, kebayang nggak bisa buat beli apa coba? Mungkin bisa beli satu kota kali ya. Tapi nggak taunya di balik itu semua, proyek-proyeknya kebanyakan fiktif. Duitnya malah dipakai buat main bisnis lain, lalu diputer-puter entah kemana dan akhirnya macet total. Ya singkat cerita, negara rugi bandar lah. Ini semua baru ketahuan saat ada kredit yang macet di tahun 94, di mana saat itu kebongkar sama anggota Komisi 7 DPR. Dari sini baru ketahuan tuh busuknya, dan dia harus bayar semuanya dengan hukuman 20 tahun penjara, denda 30 juta plus uang pengganti 500 miliar, serta harus bayar kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Kelihatan ya keadilan itu sudah ditegakkan kan? Salah teman-teman. Setelah dipenjara 1,5 tahun, Edi Tansil
bilang ke petugas kalau dia tuh mau berobat ke rumah sakit. Dengan santai, dia keluar dari gerbang penjara. Anehnya, pengawalannya tuh super longgar. Dan tebak gimana? Dia nggak pernah kembali lagi, teman-teman. Hilang, lenyap aja ditelan sama bumi tuh. Ternyata, dia udah nyuap sipir yang tugas pada saat itu. Kabarnya sih, dia ini sekarang ada di Cina dan juga ngulangin lagi aksi penipuannya. Dan lagi diseret tuh ke ranah hukum walaupun masih bisa ngelabuin aturan yang berlaku. Tapi sampai detik ini, semua itu cuma teori ya. Edi Tansil tetap menjadi buronan nomor 1 Indonesia yang paling legendaris dan juga tidak pernah tertangkap. Nomor 2. Padepokan Nyi Blorong. Pengobatan alternatif tuh rasanya gampang banget ditemukan di berbagai kota ya. Bahkan ada juga embel-embel punya kekuatan goib. Kayak Padepokan Nyi Blorong ini nih yang dikelola oleh Lasmini dan juga suaminya deh contohnya. Dari situ mereka pun ngedapetin 9 orang pengikut untuk bekerja sama melayani kliennya. Tapi masalahnya di zaman seperti sekarang ini, orang tuh masih ada aja yang percaya sama kemampuan supranatural pakai jimat buat ngedapetin uang dari hasil penggandaan coba. Setelah korban percaya, si dukun ini mulai ngasih syarat tuh biasanya. Kalau mau digandakan jadi miliaran, maharnya harus lebih besar. Boleh seekor kambing hitam, puluhan juta rupiah untuk beli minyak khusus, atau bahkan mobil juga. Logikanya nih kalau dipakai sedikit aja, kalau dia bisa gandain uang, ngapain minta mahar kan? Tapi anehnya, ya masih banyak aja yang tetap percaya. Korban yang sudah dibutakan oleh janji cuan, akhirnya nurut-nurut aja tuh. Mereka jual tanah, gandain mobil, ngutang sana-sini buat nyerahin mahar ke si dukunnya ini nih. Si dukun juga lalu berjanji tuh, Tunggu tanggal sekian ya, nanti uangnya akan muncul sendiri di kamarmu atau akan saya antarkan. dan udah tau lah ya apa yang terjadi selanjutnya. Udah bisa ditebak lah teman-teman. Pada hari yang dijanjikan, miliaran rupiah itu nggak pernah datang. Yang ada hanya janji-janji palsunya saja. Waktu korban coba hubungi lagi, nomor si dukunnya itu sudah nggak aktif teman-teman. Terus waktu disamperin ke padepokannya, orangnya udah kabur bawa semua uang maharnya coba. Ya ujung-ujungnya, kasus ini tuh baru ramai setelah puluhan korban yang merasa tertipu akhirnya lapor polisi. Saat ditangkap, si orang pintar ini juga biasanya cuma dukun palsu tuh yang belajar trik sulap dan juga jago ngomong buat nipu orang. Jadi intinya kalau ada orang nih teman-teman yang nawarin kalian tuh kekayaan instan dengan cara goib, mending langsung tinggalin deh sambil bilang kayak begini aja. Maaf, logika gue tuh masih berfungsi kok. Udah gitu aja, nggak usah tergiur-giur sama yang instan ya. Nomor 1. Agen Travel. Bayangin deh, ada desainer Indonesia yang karyanya itu bisa mejeng di New York Fashion Week, dapat standing ovation, dan diliput media internasional. Keren banget kan? Tapi gimana kalau dibalik semua kemewahan itu, ada puluhan ribu orang nangis karena uang tabungan mereka bakalan buat pergi umroh berakhir ludes tuh teman-teman. Inilah kisah Aniesa Hasibuan dan juga suaminya Andika Surahman, seorang bos dari First Travel. Nah, jadi awalnya First Travel ini tuh muncul kayak pahlawan. Mereka nawarin paket umroh dengan harga super murah tuh, yang jauh di bawah harga pasar. Cuma dengan 14 juta rupiah, kalian tuh udah bisa berangkat ke Tanah Suci. Siapa yang gak tergiur kan? Puluhan ribu orang dari petani sampai guru nabung susah payah lah bertahun-tahun buat mendaftar. Antriannya sampai panjang banget teman-teman. Bisnis mereka meledak tuh saat itu. Duit triliunan rupiah ngalir deras ke rekening perusahaan. Nah, tapi disinilah semuanya menjadi agak lain. Aniesa dan juga Andika ini ternyata mulai hidup super glamor layaknya sultan. Mereka keliling dunia tuh naik pesawat first class, punya koleksi mobil mewah, rumahnya segede istana di Sentul, dan barang-barang branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Puncaknya, Aniesa Hasibuan sukses tuh jadi desainer busana muslim dan menggelar peragaan busana megah di New York, London, sampai Cannes juga. Mereka pamerin semua kemewahan ini di media sosial pula tuh, seolah-olah semua itu hasil dari bisnis yang halal dan juga sukses. Sementara mereka foya-foya, puluhan ribu calon jemaah umroh mulai cemas tuh teman-teman. Jadwal keberangkatan mereka ditunda terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Ada yang nunggu setahun, ada yang nunggu 2 tahun, tapi ada juga yang gak berangkat-berangkat. Kantor First Travel ini pun juga selalu penuh tuh sama orang-orang yang nangis-nangis minta uangnya kembali, atau sekedar nanya kepastian kapan mereka tuh bisa ibadah. Punya usut nih, ternyata First Travel ini pakai skema Ponzi teman-teman. Tahu kan kalian sama skema ini? Gali lubang,
dan juga tutup lubang. Jadi, uang dari jemaah baru yang daftar belakangan nih dipakai teman-teman untuk ngeberangkatin jemaah lama yang sudah daftar duluan. Dan sebagian besar duitnya kemana? Ya dipakai buat gaya hidup mewah mereka dan diputar ke bisnis-bisnis lain yang tidak jelas. Pada akhirnya, bom waktu itu meledak juga lah. Di tahun 2017 setelah ribuan laporan masuk, Barreskrim Polri akhirnya turun tangan. Anissa, Andika, dan juga adiknya ini berujung ditangkap teman-teman. Terbongkarlah semuanya. Total kerugiannya diperkirakan mencapai 905 miliar rupiah dari sekitar 63.000 jemaah yang gagal berangkat. Aset-aset mewah mereka tuh disita, tapi nilainya nggak seberapa dibandingkan dengan total hutang mereka ke jemaah. Dari sini si adik dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan juga denda 5 miliar rupiah. Sementara sepasang suami istri ini diwajibin bayar denda dengan nilai yang lebih besar, yaitu sampai 10 miliar rupiah. Lucunya, buat ngebayar semua tuntutan yang ada, mereka mutusin balikinnya pakai barang-barang berbentuk AC, gorden, bahkan sofa dan juga ranjang pun gak luput tuh dari daftar pengembalian. Aduh, tapi kok ada ya yang berani nekat kayak begitu sampai gelapin dana umroh banyak orang seperti ini. Pelajaran nih teman-teman, jangan gampang deh tergiur sama harga yang gak masuk akal. Kalau ada tawaran yang terlalu murah untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu penipuan ya kalau bisa gue bilang. Dan berikutnya nih, jangan silau sama penampilan. Gaya hidup mewah seseorang di internet itu soalnya bukan jaminan kalau bisnisnya beneran sehat dan juga jujur ya. Paham semuanya? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.